Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama'a wal umara'a umana'a lil ummati war ra'iyyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ghasyiyah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Indonesia adalah sepotong surga yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini kaya akan budaya dan sumber daya, dengan ribuan pulau yang berjajar mempesona dari Sumatera hingga Papua, dihiasi dengan keragaman flora dan fauna yang mengagumkan. Subhanallah wa masya Allah. Namun pertanyaannya adalah, akankah Indonesia senantiasa berjaya menjadi negeri yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, ataukah justru akan menjadi negeri yang terpecah belah, kembali dijajah, hidup dalam kezaliman dan kemiskinan? Jawabannya tentu terletak pada sejauh mana para umaro dan pemimpin bangsa ini mampu menjaga keutuhan negeri. Namun tidak hanya bangsa yang harus kita jaga, tetapi akhlak manusia pun perlu kita perhatikan. Apa jadinya jika Indonesia makmur tetapi rakyatnya rusak akhlaknya, tenggelam dalam perzinaan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai kemaksiatan lainnya? No, no, no. Tentu bangsa ini pun akan ikut terpuruk, sebab nasib suatu bangsa ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Betul hadirin? Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, bangsa ini sangat membutuhkan sosok ulama yang bersatu dengan umaro untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Maka izinkan kami menyampaikan syarahan dengan tema relasi ulama dan umaro dalam menjaga keutuhan bangsa, yang berlandaskan dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingat pula ketika itu, ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ulama besar Al-Qurtubi dalam karya monumentalnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menafsirkan bahwa dalam ilmu nahwu kata i'tasimu hadir dalam bentuk perintah. Karena perintah, maka hukumnya tidak sekedar anjuran, namun sebuah kewajiban. Maka ulama dan umaro menjadi tiang utama dalam menyatukan suatu bangsa agar tidak berpecah belah. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Isnatani min ummati idza solahata solahan nas wa idza fasadata fasadan nas, al ulama wal umaro. Ada dua golongan dari umatku, apabila keduanya baik maka umat pun akan menjadi baik, dan apabila keduanya rusak maka umat pun akan menjadi rusak, yaitu para ulama dan para umaro. Hadis ini memperingatkan bahwa negeri akan maju dan baik apabila ulama bersikap soleh dan umaro menegakkan keadilan. Sejarah telah membuktikan bahwa umaro dan ulama di negeri ini pernah memiliki hubungan yang sinergis, saling menguatkan. Contoh nyata dapat kita lihat dari Bung Karno dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari ulama ulung yang dimiliki bangsa ini, dan Bung Karno sebagai pemimpin negeri. Keduanya hidup pada masa penjajahan, bersatu padu melawan kolonialisme. Kiai Haji Hashim Asy'ari menanamkan semangat cinta tanah air pada santri-santrinya, yang kemudian melahirkan gerakan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Bung Karno sendiri bukanlah sosok yang alergi terhadap ulama. Dalam buku menerjemahkan Al-Quran karya Muhammad Nur Arifin digambarkan bagaimana pemikiran Bung Karno tentang keislaman dan keindonesiaan. Buku ini menepis anggapan bahwa Bung Karno anti agama, sekaligus membuktikan adanya ulama dan umaro dalam membangun bangsa. Sinergi itu lahir karena mereka memiliki cita-cita yang sama, Indonesia yang damai, Merdeka dari penjajah, hidup sejahtera dan penuh kedamaian. Namun, kesejahteraan tidak bergantung kepada pemimpin, melainkan juga pada bagaimana rakyat merespon pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul farudduhu ilallahi war rasul in
antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu akan lebih baik dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun terkait Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutusnya memimpin pasukan khusus. Abdullah pernah memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api, lalu mereka masuk ke dalamnya. Pasukannya menolak seraya berkata, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal itu disampaikan kepada baginda Rasul, beliau menegaskan, ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kesimpulannya, persatuan dan kesatuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Apabila pemimpin itu adil, maka rakyat sejahtera. Namun, kesejahteraan akan semakin kokoh apabila ulama dan umaro bersinergi dalam satu visi menjaga bangsa. Benarlah apa yang dikatakan oleh Trimurti Pondok Modern Darussalam Gontor. Siap memimpin dan siap dipimpin. Siap menjadi pemimpin yang baik dan siap menjadi rakyat yang baik. Di bangsa Indonesia ada umaro dan ulama, keduanya tiang utama jaga keutuhan bangsa. Ulama pelita malam, terangi malam yang kelam. Umaro bijaksana, sayangi rakyat dengan cinta. Mari kita bergandengan untuk kejayaan bangsa. Pergi ke Makkah membeli kurma, Jangan lupa mampir ke Madinah. Bersatunya umaro bersama ulama, insya Allah bangsa hidup berkah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.